Assalamualaikum Bu Najma. Waalaikumsalam Bu Iin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Najma? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Baru ketemu ya Bu ya. Mungkin karena jadwal kita tiap harinya berbeda jadinya baru ketemu. Betul juga. Ya benar. Nah ini Bu, jadi kenapa saya mau video dan bersama sama Bu Najma, tujuannya ini kita kan melakukan kegiatan praobservasi Bu. Jadi sebelum melakukan supervisi akademik di kelas Bu Najma, jadi saya menginformasikan kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah ini Bu, kira-kira untuk kelas yang akan saya supervisi itu kelasnya kemudian untuk hari Nah, kemudian ini Bu, untuk yang ketika kelasnya saya observasi itu materi-materi tentang apa? Materinya tentang asam dan basa. Asam rasa Bu ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang dicapai selama proses nanti yang saya observasi, Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menentukan lautan asam dan basa, serta dapat mengukur pH lautan asam dan basa tersebut dengan menggunakan indikator universal dari permasalahan. berarti saya ulangi dulu ya. Berarti tujuan pembelajarannya peserta itu dapat mengidentifikasi dan menentukan lautan asam dan mana yang basa. Kemudian bisa juga peserta didik dapat menentukan pH-nya berdasarkan indikator benar. Nah ini Bu, untuk proses pembelajarannya ini, nah aspek apa yang ingin dicapai? Kompotennya saya ambil di situ. Nah, si kompotennya kebetulan pembelajaran ini saya lakukan dengan cara praktik mencoba. Itu nilai tambahannya ada di sana. Dan juga untuk nilai sekian dan akhirnya saya melakukan observasi langsung ketika proses pembelajaran itu terjadi. Ya, berarti ada 3 aspek Bu ya dalam pembelajaran yang ingin dicapai dan nilai itu yang pertama objektifnya berdasarkan dari soal yang terstruktur ya Bu ya. Kemudian keterampilannya ya dilihat dari kegiatan praktiknya. Kemudian untuk yang aspek sikap atau ini itu dilihat secara observasi secara langsung. Baik, nah ini Bu, dari 3 penilaian tersebut strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini? Jadi strateginya saya menggunakan strategi ada diskusi, kemudian Diskusi kelompok ya Bu Iya. ya. Jadi nanti anak-anak itu untuk mencapai tujuan materi tersebut, kebetulan di sana kan mengidentifikasi dan menentukan lautan mana yang asam, mana yang basa, kemudian jadi praktikum tadi, nah itu dilanjutkan dengan metode diskusinya. Sementara model pembelajaran yang saya gunakan itu di strategi. Jadi berarti prosesnya ada diskusi kelompok, kemudian praktikum ya Bu ya. Nah di situ dimana model dari
pH di bawah 7, sedangkan basa di atas 7. Sedangkan yang sama dengan 7 adalah netral. Nah, di sini bisa dilihat ya materinya untuk pendalamannya. Semakin kecil nilainya, maka larutan tersebut akan semakin asam. Misalnya antara larutan yang pH-nya 3 dengan larutan yang pH-nya 1. Mana yang lebih asam? Yaitu yang pH 1. Itu sebaliknya dengan basa.
ya.